Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa saya semester 7 di Pokjar Kramat, Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Dalam hal ini saya Bahri Kamal akan menjelaskan tentang materi teknik penulisan karya ilmiah sesuai dengan buku modul yang sudah ada. Akan kami jelaskan. Dalam hal ini saya mengajar ada dua Pokjar ya, Pokjar kota sama Pokjar kabupaten secara online. Jadi untuk materi saya gabungkan dengan ini. Untuk modul dari teknik penulisan karya ilmiah ini sudah ada dijelaskan dan ada buku modulnya dari karangan Bapak Wardani dan kawan-kawan dengan kode IDIK 40132 SKS. Baik, langsung saja untuk selanjutnya, yaitu modul pertama itu tentang hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Nah, kegiatan belajar 1, hakikat karya ilmiah, kita bahas dulu. Kita harus tahu dulu karya ilmiah itu apa. Karya ilmiah itu adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis itu berarti karangan tersebut disusun menurut aturan, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas, berurutan. Kemudian ilmiah itu berarti karangan tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri karya ilmiah. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Yang pertama itu dari segi isi. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang suatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengetahui sebagai pengetahuan yang disajikan tersebut berdasarkan pada fakta, data, kajian empiris, berarti ada fakta datanya, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Dalam hal ini penting sekali, kita menulis karya ilmiah itu harus objektif, tidak menambah atau mengurangi daripada hasil penelitian. Yang keempat adalah bahasan yang digunakan adalah bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah bahasa yang resmi. Contohnya, saya tidak mau, itu baku. Kalau yang tidak bakunya, saya enggak mau. Ya, kata tidak dan kata enggak. Nah, kita pakai yang baku. Yang terakhir adalah sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Jadi ada aturannya sistematika penulisan, caranya beda-beda, karena karya ilmiah itu tidak hanya satu, banyak. Ya, itu ada yang namanya tugas akhir, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Itu semua namanya karya ilmiah. Mengikuti tata cara tertentu, sistematikanya juga akan berbeda, tapi pada dasarnya sama. Begitu. Karena dalam karya ilmiah ini nanti dalam penelitiannya ada yang menggunakan penelitian yang kualitatif dan penelitian yang kuantitatif. Kemudian tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan karya ilmiah itu yang pertama menyampaikan gagasan pada masyarakat luas dan kalangan tertentu. Yang kedua,
memahami tugas yang diberikan sebagai prasyarat ya dalam studi. Ini biasanya kalau mau lulus, ini prasyaratnya harus membuat karya ilmiah pada akhir studinya. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Ini nanti yang ada yang namanya presentasi, diseminarkan, sidang, publikasi, dan lainnya. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Nih, banyak sekali perlombaan penulisan karya ilmiah, biasanya itu di pemerintahan daerah, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, ataupun yang lainnya ada mengadakan penulisan karya ilmiah dilombakan melalui dengan Bapeda ya, divisi litbangnya. Ada juga sekarang namanya Kreanova ya, itu banyak sekali. Yang terakhir adalah menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Kita lanjutkan fungsi atau manfaat karya ilmiah. Apa sih fungsinya? Secara garis besar itu yang pertama sebagai rujukan, referensi dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah. Yang kedua, sebagai sarana edukasi atau pendidikan, sebagai sarana dimensi pengetahuan atau penyebarluasan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Berikutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2 adalah karakteristik karya ilmiah. Tadi hakikat, sekarang karakteristik. Ini apa saja karakteristiknya? Di sini ada beberapa aspek ya. Yang pertama ini ada struktur penyajian. Kemudian ada komponen dan substansi karya ilmiah. Yang ketiga, sikap penulis. Dan yang terakhir adalah bahasa. Ini biasanya tata bahasanya seperti apa? Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah struktur penyajian. Yang pertama ini kita bahas dulu. Strukturnya ada beberapa. Biasanya itu bagian pendahuluan, bagian pokok atau isi. Nah, yang terakhir adalah penutup. Ini biasanya bagian pendahuluan adalah latar belakang, ya, teori-teori, tinjauan daripada pustaka. Kemudian ada pokok pembahasan. Nah, ini adalah intinya, hasilnya seperti apa. Nah, nanti untuk penutup adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut. Baik, yang kedua, komponen dan substansi karya ilmiah. Karya tulis terdiri dari beberapa komponen atau bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau penutup. Ketiga bagian ini disebut batang tubuh sebuah tulisan. Karya ilmiah tidak hanya terdapat batang tubuh, tetapi juga bagian lainnya seperti, nah, apa aja komponen-komponen substansinya? Daftar pustaka atau rujukannya, kita mengutip dari mana. Nah, kemudian ada abstrak atau saripati tulisan, biasanya itu ada di halaman awal abstrak, contohnya di artikel ilmiah. Kemudian ada daftar gambar dan tabel, ucapan terima kasih, dan lampiran. Nah, ini pasti ada untuk menerangkan. Ini contohnya pada skripsi, pada tesis, dan disertasi. Ini tergantung daripada tingkat pendidikan ya. Kalau D3 mungkin tugas akhir atau TA. Kalau dari kesehatan KTI, karya tulis ilmiah, itu biasanya dari kebidanan, farmasi, dan lainnya. Kemudian kalau skripsi itu biasanya jenjang S1, untuk tesis S2,
dan disertasi S3-nya. Dan berikutnya yang terakhir adalah substansi atau materi bahasa karya ilmiah dapat mencakup segala bidang dari yang paling kecil atau sederhana ke yang paling besar atau yang kompleks. Yang ketiga adalah sikap penulis dalam karya ilmiah. Seperti apakah kita sebagai penulis? Nah, penulis berusaha menyajikan tulisannya berdasarkan fakta data yang cukup kuat atau selalu mendukung argumentasi yang disajikan dengan berbagai macam teori yang telah diakui kebenarannya atau pengalaman empiris yang diakui kalangan luas. Ini berarti kita harus sikapnya independen, tidak boleh memihak pada salah satu. Yang keempat, yang terakhir adalah menggunakan bahasa. Penggunaannya seperti apa ini? Nah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa tulis baku dan juga memiliki makna yang tepat. Nah, agar makna kata digunakan dengan tepat, kita harus memperhatikan yang pertama, kata yang dipilih harus sesuai dengan makna yang dimaksud. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan nilai rasa dalam menggunakan kata. Nah, harus ada punya nilai rasanya dalam menggunakan kata. Nah, nanti ketika kalian sudah praktek menulis karya ilmiah, nanti kita akan tahu langsung praktek. Yang ketiga adalah harus dapat membedakan arti umum dan arti khusus sebuah kata. Ini ada secara umum dan secara khusus, kita harus mengetahuinya dalam tata bahasa. Yang keempat, yang terakhir adalah menggunakan kata baku, kalimat yang resmi. Yang sudah dijelaskan tadi di awal, tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku, harus menggunakan kata yang baku. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum